Taunya tuh langsung gitu kan dari pemerannya. Kalian datang di saat yang tepat karena gue bakal ngobrol bareng sama Michelle dan Denira. So, buat kalian yang udah join, jangan lupa untuk siapin kayak minuman kecil gitu. Sorry, minuman ringan atau makanan ringan untuk menemani kalian dan menemani gue juga pastinya pada saat ngobrol bareng sama Michelle dan juga Denira. Oke, so bakal gue langsung undang aja kali ya. Oke, di sini udah ada Michelle, tinggal Deniranya ya ini. Coba gue undang dulu. Oke. Oh, udah ada juga. Dan buat teman-teman yang udah join, jangan lupa juga kasih tahu ke keluarga kalian dan halo. Halo Michelle. Hai Kak, halo. Halo, halo juga Denira. Apa Hai Kak, kabar? Sehat hai semua ya? Mariana. Langsung menyapa dengan nama karakternya ya. Oke, jadi kalian berdua sehat-sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah ini kan tadi gue udah bilang juga ke teman-teman yang udah join kapan lagi on air, kalau misalnya kalian berdua itu bermain untuk series Cupcake untuk Rain, benar ya? Yap. Nah di sini tuh Denira berperan Tuh. sebagai Renata dan Michelle sebagai Mariana yang tadi udah di-mention sama Denira juga. Kalau boleh tahu gitu, karakter kalian di series ini tuh kayak apa sih gitu? Coba dari siapa dulu deh? Mariana dulu mungkin. Mariana. Boleh. Jadi karakternya Mariana ini lebih ke gadis yang super ceria, super positif sama keadaan dan tipikal cewek yang easy going banget ya, menyenangkan, Oke. tidak pernah terlihat sedih, susah atau lemah di depan teman-temannya. Jadi benar-benar mau menjadi perfect figure aja untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk karakternya Renata sendiri gimana tuh? Kalau Renata itu tipe temen, ini sahabatnya Mariana sejak SMA. Jadi Oke. tipenya tuh yang extrovert, yang kayak clingy juga ke Mariana dan Awan. Terus dia tuh selalu ada di saat Mariana ups and down gitu. Tapi ternyata Ah, Renata ini menyimpan sesuatu yang Mariana tuh nggak tahu, walaupun udah temenan, udah kayak bobrok-bobroknya tahu. Ternyata mhm. Renata itu menyimpan sesuatu gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya karakter kalian di series ini, sebenarnya tuh beda jauh nggak sih sama karakter kalian di kehidupan nyata gitu? Apa sebenarnya bertolak belakang? Kenapa nih? Kalau Pada kalau ketawa? jujur kalau aku sih Ah, bertolak belakang banget ya. Kalau aku tuh lebih oke. truthful aja, kayak kalau aku sedih, kalau aku marah ya Oke. aku marah gitu. Kalau Mariana Mhm. itu lebih kayak yang dia akan selalu kasih 100% setiap hari dalam hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau Michelle tuh lebih Oke. kayak chill aja ya, kayak ya sudahlah, serahkan kepada Oke. Tuhan apa jalannya atau apa keadaannya gitu. Lebih ini ya, kalau untuk karakternya Michelle dan Mariana itu kayak, kalau Michelle mungkin tidak terlalu banyak menyembunyikan apa yang dirasakan kali ya. Kan kalau sama Mariana, ya kayak gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk karakter Renata dan Denira. Em, Tapi aku mau nanggepin dikit tadi Mariana. Kalau Mariana itu kan agak-agak clumsy dikit ya. Jadi dia tuh selalu Oke. jatohin apa, gerobak dijatohin atau apapun dia terus kayak Ah, pokoknya lucu banget deh gitu. Nah, kalau kalau oke. Renata ini tipe-tipenya kayak kayak anak-anak bocah yang Hmm. heboh gitu. Nah, kalau aku justru aku tuh bukan tipe yang kayak extrovert heboh gitu dan sebenarnya aku Oke. bisa ngeluarin sisi sisi yang Renata yang aku punya di Hmm. judul ini gitu loh. Karena aku kan kalau ke orang baru atau ngobrol ke temen tuh biasanya kayak kalem-kalem aja atau yang kayak ya udah biasa aja. Tapi kalau misalkan Oke. ke orang baru-baru yang kayak extrovert banget gitu. Jadi ya kurang Oh, lebih sama oke. lah, cuman beda penempatan aja. Kurang lebih sama ya. Oke, oke. Mm-mm. Ah, ini juga menarik ya. Series ini kan bisa dibilang ada sisi bisnis lah ya, kalau boleh gue bilang gitu. Karena kan si apa karakternya Mariana sendiri benar ya. Oke. Nah, untuk bermain di series ini, kalian tuh sempat ngelakuin riset tepatnya masalah di jaringan gitu kan. Jadi
obrolan kita harus terhenti untuk sejenak gitu kan. Cuman tadi udah coba kita benerin tim di sini gitu kan. Semoga nih ya koneksinya udah mulai aman. Karena mau bagaimanapun ya teman-teman tahu juga gitu kan, kalau koneksi di Indonesia memang agak-agak gitu. Tapi gue harap kalian masih tetap antusias juga untuk ikutin Kapan Lagi On Air kali ini, karena gue masih punya banyak nih obrolan dan pertanyaan seputar cupcake untuk Ren ini gitu kan. Terutama untuk Michelle Judith dan Denira Wiraguna. So, buat kalian nih yang udah tadi sempat join dan sekarang join lagi gitu, gue harap kalian bisa siapin dulu lah makanan atau minuman ringan gitu untuk menemani obrolan kali ini. Dan sekali lagi gue minta maaf untuk masalah teknis yang terjadi, oke? Jadi langsung kita undang lagi aja. Masih belum ada ya. Dan oke, untuk teman-teman juga, kalian nih yang misalnya udah mungkin nonton gitu kan Cupcake untuk Rain, atau baru ngikutin dari awal gitu karena nonton trailernya gitu. Dan kalau misalnya kalian juga punya segudang pertanyaan untuk Michelle maupun Denira gitu tentang karakter mereka ya, atau tentang film seputar film Cupcake untuk Rain, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya sempet gue baca, bakal gue tanyain ke mereka, oke? So, gue bakal coba undang lagi. Masih belum ada. Nah, oke, sini Michelle-nya udah. Kita coba ya. Sekaligus kita nungguin untuk Denira juga join. Dan buat teman-teman yang udah join, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ya kalau kalian demen. Halo Michelle, sorry banget ya tadi ada masalah teknis seperti biasa. Seperti biasa. Iya, gitu emang agak lain ya koneksi di sini nih. Oke, ini gue undang Denira dulu ya. Oke, ini tapi suara sama gambarnya aku juga aman ya? Aman. Oke, Denira udah join. Halo Denira, sorry ya tadi ada masalah teknis. Iya. Seperti biasa lah ya, gitu koneksi di negara kita ini. Oke, balik lagi. Tadi tuh gue sempet pengen nanyain. Ini kan ceritanya di Cupcake untuk Rain itu kalian menjalankan bisnis juga gitu. Lebih tepatnya bisnis cupcake gitu kan. Nah, sebelum kalian bermain di series ini, kalian tuh sempat melakukan riset nggak sih? Kayak riset untuk ngebangun bisnis tuh kayak gimana, apalagi menjalankannya bareng sama teman-teman sendiri gitu kan. Terus konflik apa aja nih kira-kira yang bakal ada? Itu kan sempat ngelakuin riset gitu nggak? Untuk melakukan riset sendiri, waktu itu mungkin banyak brief yang udah disampaikan ke kita dan sesuai sama kebutuhan proses syutingnya sendiri. Jadi untuk riset turun langsung terjun itu nggak ada waktunya nih, nggak ada kesempatan untuk kita workshop waktu itu. Oke. Iya sih, benar-benar. Berarti benar-benar. Silakan coba. Iya, soalnya kalau ngelihat Mariana sama Renata tipe yang kayak clueless juga untuk bisnis, apalagi Mariana ngirimnya masih pakai sepeda kan. Jadi maksudnya nggak begitu yang kalau aku lihat nggak begitu yang profesional banget gitu. Oke. Dikit-dikit lah ngobrol-ngobrol. Oke. Berarti emang karena keterbatasan waktu lah ya, lebih tepatnya sampai akhirnya untuk kayak workshop atau risetnya tuh mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Berarti based on script aja tuh rata-rata. Yes. Oke. Betul. Juga, jadi so far tuh workshop dan reading kita itu sesuai sama kebutuhan proses skenario itu sendiri aja. Kita nggak ada kesempatan untuk kayak bener-bener mendalami gitu atau benar-benar terjun nih ke bidang yang akan kita lakukan. Sebenarnya enggak sih, memang semuanya itu sesuai banget sama apa yang dibutuhin aja sama sutradaranya. Sutradara. Oke. Nah, ini juga poin menarik ya, gitu kan. Jadi ketika gue nonton kayak trailernya gitu kan. Trailer yang paling pertama, terus yang kalau nggak salah kemarin tuh episode 4 gitu ya, kalau nggak salah yang kemarin baru keluar tuh. Nah itu tuh kan tempatnya ini bisa dibilang visualnya lah, secara visual itu colorful, terus juga lucu gitu untuk kayak remaja-remaja gitu atau anak-anak muda gitu kayak, wah ini seru juga nih tempatnya kan, lucu-lucu gimana gitu. Itu kalau boleh tahu syutingnya di mana sih untuk series Cupcake untuk Rain ini? Gimana sister? Ya,
Udah gitu Ah, ada sempat di Bandung juga kan, di oh, Depok, oke. terus di Meikarta, Bekasi. Paling challenging kalau buat Oh. aku, ini padahal belum Ah. ditanya ya Kak. Cuman Oh iya, paling iya belum challenging bisa. buat Gak aku apa-apa, gak Meikarta apa-apa. yang di Bekasi. Meikarta, oke. Ada Kenapa Depok tuh? juga ya Kak? Oh, ada Depok juga. Oh, Iya, oke. Betul, banyak. Nah, ada di Depok, terus di Meikarta mm, banyak banget. Paling banyak tuh mungkin di Meikarta ya, karena kita bisa lebih explore di situ karena memang tempatnya kan belum terlalu ramai ya. Dan pada ah, saat itu juga masih super ketat banget prokes, jadi emang kita harus cari tempat yang lumayan kayak semi bubble isolate gitu kan. Jadi oke. menurutku that's why kenapa bisa layarnya super berwarna-warni karena emang kita bisa explore tempat dan setnya banget-bangetan gitu. Oke. Yes. Nah, tadi kan Denira sempat mention kalau misalnya yang di Meikarta itu lebih challenging ya. Emang challengingnya kenapa, coba? Iya, soalnya waktu itu kan akhir tahun ya. Jadi waktu itu tuh Oke. cuacanya tuh bisa dibilang hujan, terus Mm. panas. Hujan, panas lagi. Sementara di Meikarta itu Oh, kita syuting itu kebanyakan outdoor ya, Kak. Dan oke. em, ya lumayan agak PR sih gitu. Tapi ya Mm. semua teratasi lah karena kekompakan tim dan Tim juga ya. semuanya gitu. Berarti bisa dibilang syutingnya itu tahun kemarin sebenarnya. Betul, betul, betul. Jadi, Iya, Ya, oke. Gimana? iya, syutingnya tuh tahun Mungkin mau kemarin. menanggapi, Jadi emang Michelle? yang pas di Mekarta itu Oke. selesai take masuk Mm. mobil, selesai take masuk mobil. Jadi soalnya nggak ada tempat kan, nggak ada kayak spot emang buat Ah, oke. pemain yang ngumpul atau gimana-gimana. Jadi kayak emang selesai take masuk mobil, selesai take masuk mobil, nyalain AC, nyalain AC. Emang yang karena tuh dari pagi banget sampai malam banget syutingnya. Jadi emang bener-bener super challenging, apalagi kita di tengah-tengah puasa. Oke, itu, berarti di situ sisi challenging ya. Ya, ya, ya. Apalagi soalnya, ya bener sih kalau misalnya tadi dimentionnya kayak habis hujan panas, terus juga kalian kayak habis syuting langsung masuk mobil nyalain AC, itu kan sebenarnya suhu ya, ngaruh ke suhu gitu kan, ke kondisi tubuh juga itu pasti sangat ngaruh Betul. banget gitu. Berarti bisa dibilang titik challengingnya adalah di mana kalian juga harus ngejaga kondisi kalian buat tetap prima gitu ya, tetap fit lah lebih tepatnya. yes. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya nih, eh, problem dari karakter kalian masing-masing itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah si Mariana ini problemnya cuma di seputar bisnis aja gitu? Dia Nira nih problemnya harus ngatasin buat si Mariana yang agak clumsy atau gimana gitu? Itu gimana sih problemnya? Mariana kompleks ya, silakan. Problem karakter. Wow. Iya, Mariana super kompleks dari Ah, persahabatan, keluarga, bisnis, semuanya ada tuh di otaknya Mariana. oke. Bener-bener apa ya kalau bisa dibilang tidak linear sekali masalahnya itu bener-bener numpuk. Jadi selesai satu ada obstacle satu lagi. Walaupun kita bisa dibilang film yang web series yang sangat mudah dinikmati, Nah, tuh. ceritanya juga mudah diikuti, tapi di satu sisi konflik-konflik masalahnya itu memang sangat relatable banget terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi tetap aja Oke. yang ngalamin sendiri itu berat kan, kayak berat banget. Oke. Aku Iya. sendiri tuh merasa kayak, aduh syutingnya itu kayak menguras emosi banget ya. Kita diem pun rasanya penuh banyak rasa aja yang ada di dada gitu, kayak pengen diomongin gitu rasanya, jadi kebawa. Oke. Berarti bisa dibilang cukup problematik ya karakter Mariana ini ya. Wah, bener di Banget. balik keceriaannya itu, wow. Berarti bisa dibilang karakter Mariana ini kayak orang yang selalu terlihat baik-baik saja, terlalu ceria, justru menyimpan perasaan luka kali ya, menyimpan luka yang sangat besar sebenarnya ya, di balik Wah, semua bener. sifat Bukan hanya cerianya. luka ya, beban ya. Beban Oh, yang harus dia beban ya. tanggung. Iya, betul. Penuh beban dan Iya, pressure iya, aja iya. Berat menurutku. banget Oke. ya Mariana, untung ada Renata ya. Nah, kalau Bener-bener Renata tuh berat. problemnya apa tuh? Sampai Renata mm, Renata tuh apa ya? Renata tuh bawaan hidupnya tuh kayaknya fine-fine aja. Dia juga kan, oke. maksudnya dia juga punya toko nail art gitu. Dan Hmm, ya selalu kemana-mana sama Mariana. Jadi bisa dibilang Mariana tuh ya berbaginya ceritanya sama Renata gitu. Tapi Renata, ternyata oke. nggak semuanya yang diceritain Mariana ke Renata. Masih ada lagi tuh konflik-konflik yang Renata belum tahu Wow. sebenarnya gitu. Terus yang tadi Oke. aku bilang juga karakter Renata ini sebenarnya
terbuka, tapi dia menyimpan sesuatu yang Awan sama Marina nggak tahu gitu. Nanti kan di episode 4 yang udah nonton atau belum nonton mungkin pasti nanti bakal nonton di episode 4 gimana ternyata Oke. Renata itu punya rahasia yang ternyata bisa bikin persahabatannya ya Oke. gitu. Aku takut Itulah spoiler. ya. Nyaris Tapi itu. Udah di ujung intinya jurang ya tuh. hidupnya Renata tuh tidak seberat Mariana ya. Yang jelas kan Renata Iya. tuh sangat berkecukupan. Dia itu lebih ke angelnya aja buat Mariana. Emang perinya aja lah, ibu perinya aja deh yang selalu Ibu peri menolong ya. dan lain selalu ini karena Iya. hidupnya terlalu ringan jadi justru dia malah mencari masalah gitu loh. Dia membutuhkan masalah Oh di hidupnya astaga. kalau si Renata ini. Oke, berarti Iya kalau juga misalnya ya. Mariana nih udah penuh masalah, kalau Renata ini justru nyari masalah dan Nyari masalah itu masalah. masalahnya dibebanin juga nggak tuh ke Mariana? Nyari dia lebih mencari. Oh Iya, lebih mencari lumayan. aja ya. Wah, bukan ngebebani lagi. Kalau bisa setengah dipikul Renata, setengah dipikul deh. Oke. Bener-bener Mariana Renata. Ah. Oke, tadi juga kan sempat di-mention kalau misalnya series ini tuh bisa bilang effortless lah untuk kita menikmatinya gitu kan. Dan gue setuju gitu karena ceritanya dari trailernya aja tuh kita udah mulai dapat gitu kayak rasa-rasa oh ini ceritanya pasti kurang lebih kayak begini gitu dan kita emang gak perlu dituntut ya untuk mikir berat banget gitu kan untuk bisa menikmati serinya. Nah, cuma kalau menurut kalian seri-series yang tipikalnya ringan seperti ini dan effortless gitu untuk menikmatinya gitu, itu sebenarnya udah terlalu banyak di Indonesia kah atau justru masih sangat kurang gitu? Kalau menurut kalian? Menurutku apa ya? Semua cerita itu punya ranahnya masing-masing ya dan punya kisahnya masing-masing untuk diceritakan. Jadi berat atau tidaknya itu tergantung pandangan si penonton itu sendiri gitu. Karena kan setiap penonton punya favorit genrenya masing-masing juga. Jadi aku nggak bisa bilang kalau cukup banyak, oh kurang banyak, makanya kita bikin gitu. Tidak sih menurutku. Karena memang semua cerita tuh punya khasnya masing-masing aja untuk diceritakan gitu. Jadi menurutku cukup worth it ditonton. Banget. Nggak cuman easy to watch, terus ceritanya santai, tapi juga kita itu banyak masukin sedikit tidaknya apa ya, seperti campaign anti bullying. Jadi sebagai remaja zaman sekarang tuh nggak usah takut untuk mulai berbisnis sejak dini. Banyak hal-hal yang kita masukkan dalam cerita Cupcake ini. Jadi menurutku semuanya juga wajib ditonton. Apalagi kan karya anak bangsa harus ditonton. Jadi jangan tonton series luar negeri aja. Kita punya banyak macam loh. Betul. Bangga ini series luar mulu ya. Padahal di Indonesia udah banyak yang produksi. Asli. Betul. Dan gak kalah bagus-bagus banget loh. Nah, cuma ini menariknya ya. Tadi kan bilang kalau misalnya Cupcake untuk Fame itu menyelipkan lah kayak isu-isu kayak, atau bisa bilang menyelipkan kayak campaign anti bullying. Dan itu sebenarnya sempat kesorot di trailer yang paling pertama juga tuh, yang di Cupcake-nya Mariana yang kecil tuh kan ada tuh tulisannya bullying is boring gitu. Nah berarti sebenarnya bullying is boring. Iya betul. Iya kan? Iya. Berarti itu bisa dibilang salah satu topik juga sih. Oke. Jadi saya bilang series ini tuh mengangkat isu-isu yang emang lagi rame ya di kalangan anak muda ya. Kayak dan salah satunya si bullying itu berarti ya. Oh iya banget. Karena bullying itu tuh tidak hanya di spesifikasi umur ya. Sudah terjadi tuh bahkan ke anak-anak kecil banget. Jadi menurutku edukasi itu harus sejak dini. Kalau bullying itu bukan hal main-main loh. Itu bahkan bisa merenggut nyawa gitu. Jadi memang salah satu campaign kita tuh memang kayak jangan anggap remeh sekecil apapun bullying itu. Itu salah satunya sih. Iya, aku aja worry banget sekarang tuh kok orang-orang tuh kayak gampang banget nyakitin hati orang lain tanpa mikir kayak dia nggak dendam sama gue satu hari nanti, atau dia nggak mikir kayak karma atau dosa gitu, kayak kenapa apakah dari lingkungannya ataukah dari apa. Makanya dari sini kita juga pengen bantu edukasi nih buat orang-orang yang sempat nonton Cupcake untuk Rain ini untuk ngingetin juga kayak sekedar cuma bilang kayak ih gendutan deh,
itu kayaknya nggak perlu deh menurutku. Yes. Betul, betul. Kurang-kurangin deh yang Karena kayak gitu-gitu. buat Jadi, sebagian orang juga hal itu juga jadi hal yang biasa kan. Padahal itu Betul. sebenarnya cuma betul, basa-basi atau betul. apa, tapi ternyata Hmm. itu mereka nggak tahu kalau itu ngefek untuk kesehatan mentalnya juga gitu. Nah, betul, betul. Betul, Dan lebih betul. tepatnya kan kayak karena kita juga tidak tahu ya, maksudnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu, tindakan kita mungkin saja itu bisa berpengaruh sangat besar gitu terhadap mereka gitu. Bisa memberikan Iya. pengaruh, entah itu pengaruh yang baik, amit-amit jangan pengaruh yang buruk gitu kan. Oke, berarti Iya. itu deh. Untuk teman-teman yang join di Kapan Lagi On Air, jangan lupa untuk nonton Cupcake untuk Rain ya. Gitu. Karena series ini sebenarnya effortless gitu untuk dinikmati gitu kan. Betul. Kalian nggak perlu Betul sekali. repot-repot mikir ini kenapa orang ini begini gitu kan. Kenapa Mariana sampai reckless seperti Enjoyable ini gitu. banget. Betul, betul. Benar. Apalagi dari visualnya aja itu sebenarnya udah memanjakan mata banget gitu. Gak kalah lah sama series yang mungkin bisa dibilang dari negara Asia yang sana gitu kan. Sama-sama benar. enjoyable gitu. Yes. Gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir nih, yang gue pengen tahu, harapan kalian deh masing-masing dari series Cupcake untuk Rain ini tuh apa sih? Apa tuh, sister? Kalau aku pastinya ya tadi semoga bisa menyadarkan mungkin anak-anak muda, karena kan di sini pasti mayoritas anak-anak muda juga nonton ya Betul. gitu. Menyadarkan kalau bullying itu nggak bagus untuk kesehatan mental, dan juga di sisi lainnya kita bisa cuci mata lah, karena kan dari kostumnya, dari ceritanya yang fresh, terus udah gitu pengambilan gambarnya, warna, Betul. dan karakter-karakternya berwarna. Jadi ya entertainment tapi mendidik lah gitu. Oke. Kalau untuk dari Michelle, harapannya? Harapannya semoga tidak cuma terhibur ya, nontonnya juga dapatkan pesan-pesan yang kita coba untuk reach, untuk sampaikan para penonton kita, supaya kita tuh apa ya, merangkul usaha-usaha anak muda zaman sekarang. Terus kita iya. juga sebagai generasi baru nggak usah takut untuk menyuarakan pendapat kita, salah satunya campaign anti bullying, terus masalah insecurity-nya anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Semoga sampai nih dari karya yang kita buat gitu. Oke. Dan series Cupcake untuk Rain ini udah bisa ditonton di video.com ya, bener ya? Betul. Yes. Betul. Oke. Sudah bisa Setiap ditonton hari di Sabtu. video.com. Setiap hari Sabtu ada jam spesifiknya nggak rilis itu per episode-nya? Pokoknya setiap hari Sabtu. Ya kayak. Oke. Betul. Siap. Oke, berarti untuk teman-teman yang udah join Kapan Lagi On Air, jangan lupa gitu untuk selalu nonton Cupcake untuk Rain di video.com tiap hari Sabtu, bener ya? Gitu. Yes. Oke, jadi thank you banget atas waktunya Michelle Judith dan Denira juga gitu. Terima kasih. Sukses terus dan Thank you banget, kapan lagi pastinya .com. pasti dong gitu. Yoi. Kita justru yang thank you banget karena udah ngeluangin waktunya bareng sama kita. Oke. So sampai berjumpa di judul film atau series berikutnya kali ya gitu kan. Yes. Sukses terus bersama Guys, Cupcake untuk jangan Rain. lupa nonton. Makasih banyak teman-teman yang udah ikutan join. See you. Bye, sister. Bye. Dadah. Bye. Kakak. Oke, thank you Michelle, thank you Denira. Alright. So, itu dia tadi teman-teman obrolan gue bareng sama Michelle Judith.